Timnas Indonesia beserta jajaran sang pelatih dalam waktu beberapa bulan ke depan akan melakoni ujian sesungguhnya di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa pasukan Patrick Kluivert akan menghadapi putaran keempat dengan melawan beberapa negara Arab. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih beserta para pemain. Selain bermain di kandang lawan, Timnas Indonesia juga dituntut untuk menyapu bersih semua laga dengan semua kemenangan jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui bahwa di putaran keempat ini yang nantinya akan dibagi menjadi dua grup. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Artinya Timnas Indonesia harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Kekalahan 6-0 atas Timnas Jepang kemarin harus dijadikan pembelajaran agar Timnas Indonesia lebih bekerja keras serta memperbaiki beberapa kesalahan. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI harus segera memproses beberapa pemain yang sempat diisukan bergabung seperti Pascal Struijk, Emiliano Jonathan, serta Jairo Redwall agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat nanti. Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa meraih hasil yang terbaik di putaran keempat. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar lebih fokus untuk menghadapi laga selanjutnya ini. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya jika tiga pemain naturalisasi baru itu bergabung dengan skuad merah putih? Dan berikut ini merupakan prediksi potensial starting line up Timnas Indonesia Senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini bakal menjadi milik Martin Paes sebagai pilihan utama di putaran keempat nanti. Martin Paes akan kembali menjadi andalan di putaran keempat nanti bersama Timnas Garuda. Terlihat Martin Paes selalu tampil gemilang ketika berhadapan dengan tim dari Timur Tengah. Ketenangan serta keberanian dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan, Martin Paes sangat layak menjadi pilihan utama di putaran keempat ini. Martin Paes tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun ia juga mempunyai chemistry lebih baik karena udah lama memperkuat Timnas Garuda. Dengan mempunyai tinggi badan 191 cm, Martin Paes dapat diandalkan ketika berduel di udara. Selain Martin Paes, ada juga nama Emil Audero yang juga tampil baik ketika melawan Timnas Cina di laga debutnya bersama skuad Garuda. Kemudian di sektor lini pertahanan, tiga nama akan menjadi andalan untuk mengawal Martin Paes dari serangan lawan, yakni Pascal Struijk, Jaidses, serta Rizky Ridho. Pascal Struijk merupakan pemain yang berpengalaman di kompetisi benua Eropa. Jika ia dinaturalisasi, maka akan membuat pertahanan Garuda akan semakin kokoh. Tanpa mengesampingkan kualitas Justin Hubner yang juga tampil baik bersama skuad Garuda, namun Pascal Struijk dinilai lebih unggul dari segi ketenangan serta kualitas yang bermain. Saat ini Pascal Struijk bermain bersama Leeds United dan ia berhasil membawa klubnya promosi ke Premier League musim ini. Sedangkan Rizky Ridho tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Meski hanya bermain di Liga 1, namun kemampuan Rizky Ridho tidak kalah mentereng dari pemain yang berkarir di luar negeri. Ketenangan serta kedewasaannya dalam menjaga pertahanan, Rizky Ridho menjadi salah satu pemain lokal yang konsisten meski persaingan terbilang cukup ketat. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, namun Rizky Ridho juga mempunyai keberanian dalam mengantisipasi berbagai serangan dari lawan. Sedangkan Jaidses akan menjadi benteng terakhir di lini pertahanan Timnas Garuda. Ia akan lebih bermain tenang dan kedewasaan serta sambil mengontrol permainan dari belakang. Selain ditugaskan sebagai kapten tim, Jaidses juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain lawan. Sedangkan untuk nama-nama seperti Miss Hilger, Justin Hubner, serta Jordi Amat, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Sedangkan untuk wingback kanan dan wingback kiri, nama Kevin Dix dan Calvin Verdong akan tetap menjadi andalan bagi skuad Garuda. Kevin Dix merupakan pemain yang sangat berpengalaman di kompetisi benua Eropa.
Kecepatan serta kekuatan fisik yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Merah Putih. Selain kuat menjaga pertahanan, Kevin Dix juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para pemain yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan Calvin Verdong tentu kita sudah mengetahui kualitas pemain asal NEC Nijmegen ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu konsisten dalam penampilannya. Ketenangan serta kepiawaiannya dalam menjaga pertahanan kerap kali merepotkan para pemain lawan. Terlihat seringkali Calvin Verdong menggagalkan berbagai serangan dari lawan. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago membantu penyerang dan merepotkan pertahanan lawan. Sementara untuk sektor lini tengah, nama Joy Pelopesi dan Tom Hayi akan menjadi andalan bagi skuad Merah Putih. Joy Pelopesi akan menjadi gelandang pemutus serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Sedangkan Tom Hayi akan menjadi motor serangan Garuda di lini tengah. Tom Hayi akan mengatur ritme permainan dan menjadi kreator serangan untuk memberikan umpan manis kepada para pemain yang berada di lini depan. Jika Jairo Ridwell bergabung bersama timnas Indonesia, ia bisa masuk dari bangku cadangan di babak kedua. Sedangkan di sektor lini serang, 3 nama akan menjadi andalan bagi Patrick Kluivert. Nama Emiliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romeni sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Jika Emiliano bergabung bersama timnas Indonesia, maka ini akan menambah kekuatan di sektor lini serang Garuda. Perlu kita ketahui pemain ini mempunyai kecepatan serta mempunyai permainan yang mirip dengan legenda Belanda yaitu Arjen Robben. Selain bisa bermain di sisi sayap kanan, Emiliano Jonathan juga bisa bermain sebagai gelandang serang yang bisa menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Selain Emiliano, di posisi ini juga ada Marcelino Ferdinand serta Yakob Sayuri yang bisa dimasukkan jika Emiliano Jonathan mengalami cedera atau kewalahan. Sedangkan Ragnar Oratmangun akan menjadi andalan di lini serang sebagian kiri. Ragnar mempunyai kecepatan serta mempunyai semangat yang tinggi ketika bermain. Absennya di 2 laga saat melawan Cina dan Jepang akan menjadi tantangan tersendiri untuk kembali membuktikan kemampuannya di putaran keempat nanti. Sedangkan Ole Romeni tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain asal Oxford United ini. Ia melakoni 4 laga dengan mencatatkan 3 gol bagi skuad Merah Putih. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romeni juga mempunyai skill serta kecepatan yang selalu merepotkan pertahanan lawan. Maka tak heran jika pemain ini selalu menjadi andalan di lini serang Garuda setiap pertandingannya. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia di putaran ketiga. Semoga di putaran keempat ini timnas Indonesia bisa menyapu semua pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.